Kematian adalah kepastian yang sering kita lupakan. Sebagai seorang Muslim, kita perlu tahu apa yang terjadi setelah kematian. Apa yang terjadi pada jasad di alam kubur. Mari kita pelajari bersama untuk mempersiapkan bekal terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya mayit mendengar suara sandal mereka ketika mereka berpaling darinya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Saat kita mengantar jenazah ke kuburan, ternyata orang yang telah meninggal itu masih bisa mendengar langkah kaki kita. Ia tahu siapa yang mengantarnya dan siapa yang menziarahinya. Ini menjelaskan mengapa Rasulullah mengajarkan untuk mendoakan jenazah dengan khusyuk, karena sang mayit bisa mendengar doa kita. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada seorang yang selamat dari penyempitan kubur, niscaya Sa'ad bin Mu'az akan selamat. Akan tetapi sungguh kuburnya telah disempitkan dengan sangat sempit, kemudian dilapangkan setelah itu untuknya. Hadis riwayat Tabrani. Imam As-Suyuti rahimahullah berkata bahwa Abu Al-Qasim As-Sa'di berkata, tidak ada yang selamat dari penyempitan kubur, baik seorang yang soleh atau yang tidak soleh. Cuma perbedaan antara seorang muslim dengan orang kafir di dalamnya adalah penyempitan yang terus-menerus untuk orang kafir. Adapun orang beriman mendapat keadaan seperti ini ketika pertama-tama turun ke dalam kuburnya, kemudian dikembalikan menjadi lapang untuknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang ayat Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Beliau mengatakan, di dalam kubur akan ditanyakan siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Rasulullah juga bersabda, jika salah seorang di antara kalian dikuburkan, maka akan didatangi oleh dua malaikat yang hitam kebiruan, salah satunya bernama Munkar, dan yang lainnya bernama Nakir. Hadis riwayat Tirmidzi. Dua malaikat akan datang dengan wajah yang menakutkan. Mereka akan bertanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Orang yang beriman akan menjawab dengan benar dan akan mendapatkan keluasan dan cahaya di kuburannya. Tapi bagi orang kafir dan munafik akan kesulitan menjawab dan akan mendapatkan siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Siksa kubur itu nyata, bisa berupa dipukul dengan palu godam, dibelenggu, dimasukkan ke dalam sungai nanah, atau disiksa dengan api yang sangat panas. Sebaliknya, orang yang selalu mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya akan merasakan nikmat kubur yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan kalian diperlihatkan kepada kerabat dan keluarga kalian yang telah meninggal. Hadis riwayat Ahmad. Orang yang telah meninggal tahu keadaan kita. Mereka senang ketika kita mendoakannya, sedih ketika kita melupakannya. Mereka tahu ketika kita bersedekah untuknya, dan mereka juga tahu ketika kita berbuat maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah seorang dari kalian jika mati, maka diperlihatkan kepadanya tempatnya di pagi dan petang. Jika ia termasuk ahli surga, maka diperlihatkan tempatnya di surga. Jika ia termasuk ahli neraka, maka diperlihatkan tempatnya di neraka. Lalu dikatakan, inilah tempatmu sampai Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Keadaan di alam kubur akan berlangsung terus-menerus sampai hari kiamat. Bagi ahli surga, kuburnya seperti taman surga. Sedangkan bagi ahli neraka, kuburnya seperti neraka kecil sebelum masuk neraka yang besar. Kematian pasti akan kita hadapi. Persiapkan diri untuk menghadapi alam kubur, perbanyak amal soleh sebagai bekal, perbanyak doa untuk orang yang telah meninggal, dan jauhi maksiat yang bisa menyebabkan siksa kubur.